Saya teruskan hadis yang pertama tadi, wa faddul alim, dan keutamaan seorang penuntut ilmu kalau dia beramal dengan ilmunya, alal abid, dibandingkan seorang hamba yang tidak punya ilmu tapi dia beribadah, ka faddil qamari ala sairil kawakib, seperti keutamaan rembulan dibandingkan dengan planet yang ada di seluruh jagat raya ini. Para ulama mengilustrasikan pahalanya itu seperti minimal 1000 bulan. Insyaallah. Nah, sekarang saya berikan gambaran kenapa saya utamakan tadi masuk ke dalam masjid. Ketika Anda masuk ke masjid melangkahkan kaki kanan, masuk ke masjid langkahkan kaki kanan, keluar langkahkan kaki kiri. Perhatikan, saat masuk itu apa yang diucapkan doanya? Allahumma ftahli abwaba. Di sini rahasianya. Di sini rahasianya. Perhatikan betul ya. Beda antara masuk rumah Allah dengan rumah kita. Ya. Rumah antum saja ada adabnya. Masuk ke rumah antum ada adabnya itu. Ya. Begitu masuk, kita ketuk pintu dulu, ucapkan assalamualaikum, ya kan? Adabnya. Hati-hati, di rumah itu ada setan khusus yang menunggu. Ya. Namanya dasim. Namanya dasim, ya. Setan itu banyak ya. Ada walhan, setan goda orang sedang wudu, ya. Ada khanzab, setan yang menggoda orang sedang sholat, ya. Bahkan kata setan ini sendiri, dia katakan, saya akan goda orang yang sholat sampai tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya, ya. Pernah punya pengalaman itu? Pasti kelihatan dari wajahnya, ya. Baik. Itu ada di Al-Bukhari nomor hadis 608, ya. Masuk ke rumah, ada setannya namanya dasim, dia menunggu ruangan, ya. Di saat kita masuk misalnya, tidak mengucapkan assalamualaikum, maka syaitan berkata kepada temannya, kita punya tempat menetap di hari ini. Jadi kalau Anda ingin mengusirnya, ucapkan assalamualaikum, dia pergi. Dia katakan pada kawannya, kita tidak punya tempat menetap di hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, masuk rumah Allah adabnya lain. Kaki kanan langkahkan, diucapkan Allahumma ftahli abwaba. Lihat sini ya, doanya. Allahumma iftahli. Rahasianya di sini. Abwaba rahmatik. Perhatikan sini. Duhai Allah, ya Allah, mohon bukakan untukku pintu-pintu. Jamak. Abwab itu jamak dari babun. Abwab jamak dari bab. Bab satu pintu. Abwab banyak pintu, tidak hanya satu. Saya mau tanya, antum masuk masjid lewat berapa pintu? Satu pintu atau banyak pintu? Banyak pintu, jadi masuk ke sini, keluar lagi, masuk lagi dari sana gitu ya. Satu pintu kita. Cuma satu pintu, ada yang dari sana masuknya, dari sini satu pintu. Tapi menariknya, ketika masuk lewat satu pintu, Allah membalas dengan 3 pintu. Perhatikan. Masuk lewat satu pintu, dibalas lewat 3 pintu. Masya Allah. Ya. Ibrahim, Quran surah 14 ayat ke-7 itu. La in syakartum, la azidannakum. Masya Allah. Al-An'am ayat yang 160 itu. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Antum ngasih 1, Allah balas 10. Masya Allah. Antum masuk ke masjid, baru masuk, belum ngapa-ngapain, belum melakukan apapun, masuk lewat satu pintu, dibukakan 3 pintu oleh Allah. Pintu apa? Rahmat. Tadi yang saya terangkan. Jadi sebetulnya saat Anda memasuki masjid rumah Allah, itu Allah sudah menunggu. Perlu rahmat apa? Adakah yang sedang punya persoalan? Ayo silahkan masuk, salat 2 rakaat, minta pada Allah. Adakah di antara kalian yang sedang punya banyak dosa? Saya sudah bukakan pintu kebaikan untuk taubat. Ada yang mau taubat tidak? Adakah di antara kita yang sedang punya hajat dunia, hajat akhirat? Ayo minta. Jadi sibukkan diri kita, itu baru masuk Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling luar biasa, orang taklim, Allah tidak menunggu lagi, diliputkan di atasnya itu. Ayo, mau minta apa? Tinggal kita mohon saja, Allah turunkan kebaikannya sepanjang benar cara memintanya.
Itu baru yang kedua. Yang ketiga, wahafathumul malaikah. Malaikat berkerumun mengikuti keadaan itu untuk menunggu. Ya. Ada enggak yang mau berdoa diaminkan? Yang mau istighfar dia mohonkan kebaikan-kebaikannya. Dan yang terakhir, yang keempat, saya agak cepat ya kata pengantar. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Saat mereka masih belajar itu, Allah menyanjung-nyanjung penuntut ilmu itu di sekitar malaikat yang ada bersanding bersamanya. Insyaallah. Di antum jangan dikira biasa saja itu. Ketika sudah duduk, kita ikut ta'lim, itu Allah menyanjung kita. Ya. Masya Allah, hambaku mau belajar. Masya Allah, hambaku mau mendekat kepadaku. Hadisnya sahih. Hadis Muslim nomor hadis 2700. Ya. Nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketentraman. Wa ghasyiyathum rahmah, diliputi oleh rahmat. Antum tinggal pilih saja. Ya. Satu di antara tiga itu. Ya. Wa hafathumul malaika, malaikat bergabung. Ya. Masya Allah. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan kalau ilmunya diamalkan, pulang dari sini kemudian antum amalkan, maka amalan kita itu lebih utama seperti keutamaan rembulan dibandingkan dengan seluruh planet yang ada di jagat raya ini. Saya teruskan hadis yang pertama tadi, wa fadlul alim, dan keutamaan seorang penuntut ilmu kalau dia beramal dengan ilmunya, alal abid, dibandingkan seorang hamba yang tidak punya ilmu tapi dia beribadah, kafadlil qamari ala sairil kawakib, seperti keutamaan rembulan dibandingkan dengan planet yang ada di seluruh jagat raya ini. Para ulama mengilustrasikan pahalanya itu seperti minimal 1000 bulan. Insyaallah. Itu penghargaan Allah kepada kita. Tidak cukup sampai dengan pahala saja. Allah akan mudahkan kehidupannya bila mengamalkan ilmunya. Dalilnya langsung Quran. Langsung Quran. Quran surah ke-16 ayat 97. Quran surah ke-16 ayat 97 An-Nahl. Sudah? Sekarang mari perhatikan ayatnya. Man 'amila shalihan. Man 'amila shalihan. Siapa yang mengerjakan satu amal saleh saja. Satu amal saleh saja. Jadi ada amila salihan, ada amilus salihat. Ya. Wal 'asr innal insana lafi illa alladhina wa amilus salihat. Ya. Kalau amilus salihat itu banyak, ya. Salat, zakat, sedekah, ikut ta'lim, itu semua amilus salihat. Tapi di ayat ini yang diminta enggak usah banyak-banyak. Man amila salihah, siapa yang mengerjakan satu saja amal saleh, min dzakarin au untha, tidak peduli dikerjakan oleh laki-laki ataupun perempuan. Ya. Masya Allah. Mengerjakan amal saleh satu saja, baik lelaki ataupun perempuan, tapi syaratnya hanya satu, wa huwa mu'minun. Nih. Wa huwa mu'minun. Dan amal ini dilakukan betul-betul yakin karena Allah, bukan karena yang lain. Ini tadi yang ditegaskan oleh Ustaz Iman sebelum kita memulai ta'lim. Ya. Wa huwa mu'minun. Amal saleh ini mesti dilakukan dengan iman. Maksudnya yakin karena Allah, bukan karena yang lain. Ya. Karena Allah. Man amila salihah, siapa yang mengerjakan satu amal saleh saja. Satu, gak perlu banyak-banyak. Min dzakarin aw untha, dilakukan oleh lelaki ataupun perempuan. Wa huwa mu'minun, syaratnya dilakukan dalam keadaan yakin karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi maaf sekali lagi, ya. Sekali lagi mohon maafkan saya kalau kata-katanya barangkali kurang berkenan. Saya punya keyakinan setiap orang yang datang taklim ke sini itu motifnya agak beda-beda. Walaupun awalnya tertanam dalam sanubarinya karena Allah, iya karena Allah. Tapi ada kadang-kadang yang menyertai, ingin lihat ustadznya, ingin ketemu dengan teman, ya, ingin tahu pengalaman, macam-macam. Nah, yang seperti ini nggak akan dapat. Ya. Memang dapat ilmunya, dapat pencerahannya, tapi Allah tawarkan satu kebaikan tambahan. Siapa yang datang melakukan karena Allah, tak peduli siapa yang mengajarkannya, di mana tempatnya, dilakukan karena Allah. Perhatikan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Masya Allah. Dan Allah berikan pada antum semuanya thayyibah.
falanuhyiyannahu, pakai fa. Tidak akan tunggu lama. Ya, fa itu harfu atfin bila hududin. Huruf yang merangkai tanpa jeda. Ya. Jadi begitu antum selesai takdimnya, langsung anugerahnya diberikan oleh Allah. Syaratnya iman tadi. Ya. Apa yang diberikan? Nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan perbaiki keadaan hidupnya saat di dunia menjadi lebih baik lagi. Hayatan thayyibah. Ya. Bukan sekedar hayat, tapi thayyibah, kebaikan yang dikehendaki oleh Allah. Masya Allah. Yang tadinya di rumah punya masalah diuraikan, yang di kantor punya persoalan diuraikan. Hayatan thayyibah, kehidupan yang lebih diridhoi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sarankan sebelum kita memulai, ikhlaskan diri kita, lakukan karena Allah. Mudah-mudahan apapun yang sedang kita harapkan saat ini, Allah berikan kebaikan kepada kita semuanya. Ya, tadi